mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan semua yang sudah boleh memenuhi undangan melalui kepala sekolah untuk hadir bersama dalam kegiatan kami, yaitu penyampaian pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kepada kepala sekolah untuk membuka acara ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ibu-ibu calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Tarakan. Di sini ada tiga ibu-ibu ya, ada Ibu Eka, Bu Mulyani dan Ibu Karisma. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk memenuhi undangan kegiatan diseminasi tentang budaya positif, itu mengenai berbagai pemahaman tentang konsep kunci budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan ke depan nanti itu memang benar-benar diterapkan. Artinya yang 3 orang ini sudah menyampaikan ke Bapak dan Ibu, diharapkan juga nanti Bapak dan Ibu juga bisa meneruskan ke siswa-siswi yang ada di sekolah, bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi memang itu benar-benar dilakukan. Karena kalau kita tahu budaya ini kan mengenai kebiasaan yang terus menerus, bukan karena kebiasaan karena ada sesuatu kan seperti itu. Artinya karena ada kegiatan ini ada budaya positif, nanti diterapkan budaya positif. Setelah selesai kegiatan hilang lagi budaya positifnya. Artinya nggak seperti itu. Artinya memang ini namanya budaya yang sesuatu yang kontinu terus menerus. Kalau apalagi dia sudah bernilai positif, ya kan. Salah satu contohnya mungkin Bapak Ibu sudah mulai terapkan di siswa, ya kan, tentang disiplin atau apa, ya itu memang harus kontinu, tidak sebatas perkataan saja yang keluar setelah itu selesai, ya, tidak sebatas kegiatan apa ini CGP disampaikan nanti udah selesai, enggak gitu poinnya. Tapi memang ini benar-benar diterapkan di sekolah kita. Kalau kita di penggerak ini sudah ada 4 guru yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa bertambah, ya kan. Materinya enggak jauh-jauh dari situ, ya kan. Saya kira sudah paham. Cuma yang memang berat adalah untuk menerapkannya di keseharian itu. Artinya kan nggak bosan-bosan, itu harus diingatkan terus. Sebagai contoh yang saya dapat itu, kalau kita naik pesawat itu budaya positifnya itu selalu memakai sandal. Itu setiap ketemu saja nggak pakai sandal lalu diingatkan ini itu terus begitu. Mungkin Bapak Ibu ya seperti itu. Kalau memang siswa ya bajunya dimasukkan, lalu ingatkan terus. Dan juga bukan cuma ke siswa, artinya ya ke guru juga. Kalau guru udah paham ya dia harus melaksanakan itu, ya kan. Saya tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ke depan ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita dukung bersama ibu-ibu penggerak ya dari SMK Negeri 3 Tarakan ya, yang sudah menyiapkan waktunya dan juga mengundang Bapak Ibu orang yang terpilih di sini. Ada 10 orang, ya kan, yang kemudian semoga bisa nanti sampai selesai kegiatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 saya nyatakan dibuka. Mohon maaf jika ada kata-kata yang
alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Untuk presentasi pertama saya akan jadi presenternya, nanti Ibu Mulyani yang kedua, dan yang terakhir nanti Ibu Eka. Dia terakhir karena energik sekali dia. Ya. Jadi ini Bapak Ibu konsep pemahaman tentang budaya positif. Jadi saya ada di CGP Angkatan 11, ini fasilitator saya, kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Sipore yang sudah pernah datang ke sini Bapak Ibu. Untuk memulai penyampaian materi ini, kita akan mulai dari apa sih itu budaya positif. Ya, Bapak Ibu, budaya positif itu adalah sebuah nilai, ya. Ada nilai dan juga ada kebiasaan di sekolah. Tapi kebiasaan ini bukan kebiasaan yang biasa-biasa saja, tetapi kebiasaan atau nilai itu adalah sesuatu yang berpihak pada murid, yang kemudian membuat mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selalu bermuara kepada profil pelajar Pancasila yang sering kita ajarkan di P5. Nah, kemudian untuk konsep utama dari budaya positif Bapak Ibu ini ada 7. Ini cukup banyak, makanya minta untuk 60 menit video penyampaian karena memang konsep budaya positif ini cukup banyak, ya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada restitusi, posisi kontrol guru, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah juga bisa, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita akan mulai dari yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dalam paradigma perubahan belajar ini Bapak Ibu, kita akan membangun budaya positif di mana sekolah itu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, ya. Kemudian budaya positif yang ada di situ, kemudian siswanya itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin positif, dalam paradigma perubahan paradigma belajar ini, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap muridnya. Nah, kita mau berpasangan bisa ya dengan mengepalkan tangan seperti ini Bapak Ibu, tapi kita berpasangan. Ada satu orang yang mengepalkan tangannya dan satu orang berusaha untuk membuka kepalan itu. Jadi kita berpasangan. Bolehlah berdiri ya. Ya. Jadi yang mengepalkan tangan itu seolah-olah
dimiliki oleh siswa dengan cara apapun, entah kita mengintimidasi, entah kita memberi sesuatu, entah dengan cara apa saja kita mau untuk menguasai murid kita. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, ya. Tadi kan saya di kritik gitu ya. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi menurut William Glasser, ilusi guru mengontrol murid seperti tadi ya. Kita ada keinginan selalu untuk mengendalikan murid kita tanpa mengetahui, tanpa sadar bahwa sesungguhnya murid kita itu punya kodratnya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini banyak kita lakukan ya, dengan cara mungkin kepada murid kita mengatakan, kok kamu seperti ini, orang tuamu gimana, tidak merasa berdosa kan terhadap orang tuamu kalau sudah seperti ini dan seterusnya. Dengan cara itu kita biasanya menganggap bahwa dengan cara itu karakter anak akan berubah. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita tadi memaksa teman kita untuk membuka kepala tangannya, itu posisi kita sebagai seorang guru kadang seperti itu ya, selalu memaksakan sesuatu karena kita merasa saya guru dan dia murid sehingga saya berhak untuk menguasai dia. Yang kedua Bapak Ibu, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin, apa sih itu disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, sepertinya kalau untuk saat ini kita sudah ada sedikit distorsi ya, pergeseran makna seperti itu Bapak Ibu tentang disiplin. Jadi makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah kalau anak-anak melakukan misalnya tepat waktu datang nih, itu seolah-olah kita menuntut anak datang tepat waktu supaya mereka patuh untuk datang tepat waktu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi hanya dilakukan hanya sekedar untuk membuat orang tidak nyaman, ataupun disiplin dilakukan tidak lagi untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Sesungguhnya kalau kita mau disebut sebagai orang yang disiplin atau siswa kita mau dikatakan disiplin, sesungguhnya seharusnya tidak mesti dipaksa, tidak mesti disuruh kemudian dia melakukan itu. Tetapi disiplin itu suatu tindakan atau kemampuan untuk memerintah diri sendiri, untuk mengontrol diri sendiri supaya bisa memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Misalnya saya datang tepat waktu. Saya datang tepat waktu bukan karena saya takut, bukan karena saya mau dapat penghargaan, tapi saya datang tepat waktu karena benar-benar saya menghargai diri saya sebagai seseorang yang memegang nilai disiplin itu. Bahwa saya harus datang tepat pada waktunya. Nah, yang berikut itu tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ada disiplin positif, seorang anak yang jujur misalnya, dia tidak mencuri atau dia dengan rela hati mengembalikan uang yang dia dapatkan, itu bukan karena dia takut atau dia mau diberi pujian, tetapi benar-benar dia
bahwa pada diriku ada nilai kejujuran, bahwa pada diriku ada nilai di mana saya harus bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, itu disiplin positif. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga ini tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya siswa atau murid kita ya, tetapi kita sebagai orang dewasa juga punya kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi survive. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan pakaian itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak mau disayang Bapak Ibu. Jadi bukan hanya murid kita saja ya, ibu-ibu pasti mau disayang suaminya toh. Bapak-bapak juga pasti mau disayang istrinya. Seperti itu. Jadi setiap orang punya kebutuhan ini, disayang, diterima, baik kebutuhan sosial dalam hubungan sosial maupun memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari satu kelompok ya. Kemudian yang ketiga ini ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kalau kita menjadi kompeten dalam sesuatu bidang tertentu, maka orang akan mengakui kita senang ya Bapak Ibu. Iya. Kalau saya melakukan sesuatu dan menurut orang lain itu adalah sesuatu yang baik kita lakukan, kita diberi pujian, kita merasa senang. Karena pada dasarnya memang kita butuh ada memiliki kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga ini keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi saya membutuhkan untuk bebas memilih apa saja. Termasuk murid kita punya kebutuhan untuk bebas memilih. Dia bebas, sebenarnya di SMK ini jauh lebih bagus ya, karena siswa itu punya kebutuhan untuk memilih. Misalnya ya, jurusan mana yang dia suka. Nah, itu bagian dari kebutuhannya. Kita datang ke sekolah, saya mau pakai sepatu apa ya? Nah, itu bagian dari pilihan. Saya mau makan apa ya hari ini? Itu bagian dari pilihan. Jadi ada kebebasan di sana untuk bisa memilih. Yang terakhir, kebutuhan yang terakhir ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Makanya anak-anak muda biasa mengatakan garing betul hidupmu itu. Artinya garing itu tidak ada senang-senangnya hidupnya, stagnan aja gitu ya. Nah sesungguhnya ketika siswa kita mau bermain misalnya sambil belajar, itu bagian untuk memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang. Ya, kegiatan kita beberapa hari ini lomba itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kesenangan untuk anak-anak kita. Bahkan kita juga guru yang kemudian ikut lomba, senang, ketawa, itu semua bisa memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kasus tentang Ibu Ria, ya. Dia di SD kelas 6, guru kelas 6 di SD Permai. Dia bingung menghadapi ulah salah satu murid di sekolah yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, dari 5 kebutuhan tadi itu ya, kebutuhan bertahan hidup, survive tadi, kemudian kebutuhan kasih sayang, kemudian pengakuan akan kemampuannya, kemudian ada kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Kira-kira dari kasus ini, dari Agus yang sering meminta paksa bekal temannya ini, kira-kira kebutuhan apa yang mau dia penuhi, Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya, kalau dari
mengambil paksa bekal teman. Iya. Saya kesenangan. Oke, bisa juga kesenangan. Saya senang mungkin masakan yang dibawa itu kan. Oh iya, mungkin masakan temannya beda dengan masakan mamanya di rumah. Ya. Ya. Minta perhatian, pemenuhan kasih sayang. Ya. Mungkin dengan cara ini bisa jadi ada teman-temannya yang merasa ketawa-ketawa melihat dia ya ketika melakukan pemaksaan itu. Jadi dia merasa senang kalau diketawa-ketawa temannya ya. Jadi dia merasa terpenuhi kebutuhannya dari segi kesenangannya. Nah ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang itu untuk survive betul. Kemudian untuk kasih sayangnya tadi teman Agus jadi memperhatikan Agus. Kemudian dia merasa hebat karena temannya takut dan kemudian menuruti keinginannya. Nah, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa seperti yang dikatakan Bunda tadi ya. Kemudian Agus iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia merasa senang kalau orang lain susah seperti itu ya. Jadi itu banyak hal yang bisa dipenuhi. Jadi dari sini Bapak Ibu kita melihat bahwa sesungguhnya kalau anak-anak punya bertindak sesuatu yang di luar kewajaran, sesungguhnya ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin terpenuhi dari anak tersebut. Ya, saya belajar banyak juga dari sini Bapak Ibu. Yang keempat, motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Nah, motivasi perilaku ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mencari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita lihat hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat verbal, bisa bersifat bahwa anak-anak tersakiti dan seterusnya. Jadi kalau hukuman itu hanya gurunya yang bertindak, anaknya tidak dilibatkan di dalamnya. Kemudian ada lagi istilah konsekuensi. Dalam konsekuensi ini itu sudah terencana atau sudah disepakati bahwa kalau kamu terlambat maka kamu harus kalau kita di sekolah ya, kamu terlambat masuk kelas minta dulu surat izin di piket, itu konsekuensi karena sudah dikatakan di awal, ya, sudah direncanakan di awal. Kemudian, untuk penghargaan ada ungkapan yang dikatakan Alfikon seperti ini, Bapak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kalau kita memberi penghargaan atau kita mengiming-imingi hadiah, maka sesungguhnya ini kita sedang berpikir bahwa anak-anak itu tidak bisa melakukannya sebenarnya. Tapi karena ada hadiah, mereka berusaha untuk melakukannya. Seperti itu. Penghargaan ini tidak disarankan dalam budaya positif Bapak Ibu ya. Penghargaan itu tidak disarankan. Untuk sering-sering beri hadiah itu sesungguhnya tidak disarankan. Kenapa? Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kenapa dia tidak efektif juga? Karena jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang
sehingga itu penghargaan itu tidak terlalu disarankan dalam budaya positif. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu, restitusi, 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Posisi kontrol kita ini ada sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu, dalam posisi mana kita sebagai seorang penghukum, dalam keadaan mana. Kalau kita seorang penghukum, dalam posisi kita sebagai seorang penghukum, maka kita biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, ya. Jadi kita sering memberi hukuman. Kalau kamu datang terlambat, terus apalah dulu, ya. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu bikin apalah seperti itu. Jadi ada hukumannya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu sering membanding-bandingkan dengan aturan yang ada. Aturan sekolah kita sepatunya harus hitam dan model yang ini. Kenapa kamu memakai yang putih misalnya? Kamu sudah melanggar aturan. Kemudian kadang kita ada ungkapan-ungkapan, kamu tidak kasihan kah sama orang tuamu? Bahwa orang tuamu sudah kerja keras di kebun dan di laut misalnya sebagai nelayan, tapi kamu sekolahnya begini-begini saja, ya, tidak sungguh-sungguh bersekolah. Itu membuat merasa bersalah, ya. Kita juga kadang memposisikan diri sebagai teman dengan murid kita. Karena kita mengatakan, ayolah, buatlah demi ibu ya, atau nanti ibu dimarah nih kepala sekolah kalau kamu tidak melakukan ini. Dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ini bisa berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Kalau berdampak positif, maka dalam jangka pendek itu kita bisa menjadi siswa itu bisa menjadi nyaman bersama dengan kita. Tetapi dalam jangka waktu yang panjangnya itu, bahwa murid itu tidak akan melakukan apa-apa kalau kita tidak lagi dekat dengan mereka. Nah, posisi kontrol yang ketiga, yang keempat itu sebagai pemantau. Kita mengawasi, ya, mengawasi dari jauh seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ini apa nih? Pernyataan-pernyataan yang sering kita ungkapkan, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Kamu melakukan ini harus begini, ya. Ada pembungkam. Ayo lakukan demi ibu bapak, ya. Kemudian itu memperlihatkan kita dalam posisi sebagai teman, sebagai pemantau. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kemudian sebagai seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ada tawaran kepada anak untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir misalnya, atau kalau kamu tidak melakukan ini maka kamu akan dihukum seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi ini kita sering berada pada posisi mana? Boleh angkat tangan Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak ngantuk, jadi kita ada sedikit interaksi, ya. Oke. Silahkan mau duduk beliau.
Kalau biasanya saya adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi kita merasa bersalah. Ya, yang kedua tadi membuat merasa bersalah. Artinya anak itu sering kita melihat ke background keluarganya. Coba lihat bapakmu kasihan di sawah mencangkul, kasihan siang malam memikirkan kamu. Masa sih seperti ini? Apakah kamu tidak mau maju? Dari bapakmu tadi petani, kamu kan bisa nanti hebat, jadi insinyur, jadi dokter dan lain-lain. Itu dilihat background orang tuanya, supaya dia itu ada merasa, iya ya kasihan juga. Oke, yang lain Bapak Ibu masih ada? Iya, Pak Samsul silakan. Mungkin saya lebih ke manajer Bu. Kenapa? Anak-anak ini kan sudah dewasa. Di sini jelaskan pernyataannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa itu lebih dijatuhkan pertanggungjawabannya. Apa yang kamu buat, kamu harus bertanggung jawab. Karena segala sesuatu ya pasti siswa itu contoh, kenapa terlambat datang ke sekolah? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu? Berarti harus tidak bergadang. Mungkin saya lebih ke situ Bu. Ya, jadi mengarahkan siswa untuk mencari solusi Iya, sendiri ya. karena mungkin Masalah yang kita ajarkan sudah rata-rata sudah dewasa, bisa membedakan antara hitam dan putih. Seperti Iya. itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Masih ada? Tidak ada? Lanjut. Nah, ini yang keenam. Konsep yang keenam itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Pernah. Kesepakatan kelas? Agak berbeda ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi prinsipnya ini adalah ada nilai-nilai kebajikan, kemudian itu disepakati bersama antara siswa dan gurunya. Jadi tidak hanya sepihak, bukan guru yang membuatnya, bukan juga cuma siswanya yang membuat, tetapi ada kesepakatan bersama, disepakati bersama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik, dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini berbeda dengan aturan. Kalau kita di SMK 3 ini saya lihat kita masih punya aturan ya. Kita masih punya aturan dan belum berusaha untuk ada keyakinan sekolah. Ya, mungkin kalau keyakinan kelas sudah ada Bapak Ibu yang sering melakukan keyakinan kelas. Tetapi secara keseluruhan keyakinan sekolah kita belum ada di SMK 3. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buat bersama ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tingkatannya. Jadi kita bisa memulai berangkat dari peraturan kelas. Misalnya tata tertib kita di sekolah itu kan ada ya, yang kita buat, kayaknya itu belum direvisi ya, yang kayak ya itu kalau terlambat poinnya berapa ya, itu peraturan, lebih ke peraturan. Dari peraturan ini kita bisa olah dia menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini kita buat sepakati bersama, maka kita berharap bahwa dia bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif. Kemudian setelah lingkungan positif, dia akan menjadi sebuah budaya positif, sebagai sebuah kebiasaan positif di sekolah. Nah, ini beberapa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa mulai dari melihat peraturan yang ada di sekolah kita atau peraturan yang ada di kelas. Saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bersama anak-anak. Anak-anak itu malah lebih banyak pada tataran ini peraturan.
Tidak boleh terlambat Bu, tidak boleh berisik. Jadi itu kalimat-kalimat negatif ya. Ya, setelah kita melihat peraturan itu, kemudian kita berada di posisi mengidentifikasi bersama dengan siswa apa pendapat mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Sesudah kita ada melihat peraturan itu, kita kemudian bisa menggantikan kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak terlambat masuk kelas, kalimat positifnya bisa menjadi apa Bu? Datang tepat waktu. Tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh makan di kelas misalnya. Jadi makan di kantin atau makan ya. Tidak boleh buang sampah di dalam laci. Kalimat positifnya lebih pada membuang sampah pada tempatnya. Itu tahapan yang bisa kita lakukan. Tahapan yang keempat adalah kita tinjau kembali apa yang sudah kita kalimat-kalimat negatif, kalimat positif yang sudah kita sepakati tadi itu, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita melihat dari kalimat positif itu keyakinan mana yang ingin kita capai. Ya, misalnya tadi masuk kelas tepat waktu, itu kira-kira keyakinan yang bisa kita capai di sana apa Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan kita datang tepat waktu, ya, keyakinan kelas apa yang bisa kita capai di sana? Disiplin misalnya, Pak. Disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apa yang ingin kita capai di sana? Tanggung jawab, bisa juga kebersihan, kesehatan, ya, seperti itu. Nah, yang kelima, kita tinjau keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tetapi dikatakan bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak. Tujuannya adalah supaya itu mudah diingat oleh warga sekolah. Misalnya keyakinan sekolah kita tahun ini jujur, disiplin, peduli lingkungan. Mungkin cukup itu dulu supaya tidak terlalu pusing siswa untuk mengingatnya, ya, seperti itu. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka dipersilahkan meninjau ulang, kemudian menyetujui bersama, menandatangani bersama antara guru dan murid. Atau bisa juga kalau dalam tingkat sekolah, orang tua bisa ikut di dalamnya Bapak Ibu. Jadi orang tua ikut menandatangani keyakinan sekolah. Kemudian bisa dipasang di dalam kelas kita masing-masing, atau kalau di sekolah itu bisa dibuatkan apa sih namanya itu ya? Iya, seperti itu, yang ada tulisan-tulisan di papan biasanya ya. Itu bisa menjadi langkah-langkah kita dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturannya. Jadi kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa menghormati orang lain, bisa komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan, ini kan kalimat negatif semua ya. Ada kalimat-kalimat negatif semua, dilarang. Nah, kemudian ini kalau dia sudah menjadi keyakinan kelas, dia sudah hanya akan berbentuk kata-kata seperti ini, tetapi tujuannya sangat positif. Nah, ini kegiatan di kelas yang saya coba buat Bapak Ibu bersama dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan, apa yang mereka inginkan supaya kelas menjadi nyaman, kemudian nilai-nilai yang mereka inginkan itu diarahkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu, restitusi itu adalah
Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi itu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua itu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, langkah-langkah dari segi 3 restitusi ini Bapak Ibu, yang pertama jadi misalnya ini ya, ada siswa yang tadi terlambat masuk kelas. Bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi masuk kelas berikutnya tanpa paksaan? Kita melakukan langkah-langkah segi 3 restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, ya. Misalnya siapa yang terlambat? Nanti ada contoh video saya kasih lihat Bapak Ibu ya. Kita menanyakan alasan mereka, ya. Jadi berbuat salah itu adalah sesuatu yang biasa. Bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, guru juga sering melakukan kesalahan. Sesudah kita menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Misalnya menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat masuk kelas. Apa alasan kamu? Atau kamu terlambat masuk kelas karena apa? Ya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa di tahap ini kita bisa melihat kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi anak itu, ya. Sesudah itu kemudian kita menanyakan keyakinan. Dari perbuatan hari ini kamu terlambat masuk kelas, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tadi kita disiplin, ada disiplinnya misalnya. Oh iya, ternyata kamu masih ingat ya tentang nilai kita, keyakinan kita bersama tentang disiplin. Nah, kamu ingin kedepannya menjadi orang seperti apa? Bagaimana kita harus mencari solusi? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu menjadi orang yang disiplin dan tidak lagi terlambat masuk kelas? Jadi ada arahan, ada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan supaya anak-anak tidak lagi melakukan hal yang sama. Nah, ini sudah. Nah, saya memperlihatkan satu video Bapak Ibu yang saya coba buat bersama anak-anak tentang melakukan segitiga restitusi. Sorry ini
coba saya buat Bapak Ibu tentang bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Memang saya pribadi ini butuh latihan, butuh latihan untuk melakukan ini, dan memang tidak akan menguras emosi sih kalau ini yang dilakukan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, dia tidak akan membuat murid menjadi menjadi orang yang tidak selalu berada pada posisi yang salah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita melakukan segitiga restitusi, siswa akan mencari solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi, dari pelanggaran yang dia lakukan terhadap keyakinan kelas itu, dia cari solusinya sendiri dan dia melakukan itu dengan kesadaran, bukan paksaan. Nah itu, di situ letak poin pentingnya ya. Jadi kita menawarkan sesuatu tetapi bukan memaksakan sesuatu, dan siswa akan jauh lebih karakternya akan jauh lebih kuat, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga hal ini bisa sedikit mencerahkan lah ya di tengah-tengah tugas kita sebagai seorang guru di SMK Negeri 3 Tarakan. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Mutiara Anggreni, salah satu guru di SMK Negeri 3 Tarakan. Kali ini saya akan menjelaskan kesan saya terhadap kegiatan penyebaran pemahaman budaya yang telah disampaikan sebelumnya. Kesan saya yaitu sangat menarik dan sangat bermanfaat, karena melalui kegiatan ini saya dapat memahami bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting, walaupun pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara langsung atau secara cepat. Butuh waktu untuk melaksanakannya. Namun dengan demikian saya berharap agar di sekolah saya bisa terwujud dan terlaksana budaya positif di sekolah. Karena menurut saya budaya positif merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan juga guru. Maka dari itu saya berharap agar di sekolah ini bisa tercapai budaya positif yang lebih baik.